Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Melin Stefani dengan NIM 2205 dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Priority Scheduler. Apa itu Priority Scheduler? Priority Scheduler merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan penjadwalan tugas untuk dikerjakan sesuai prioritas. Algoritma ini mempunyai dua macam strategi penjadwalan. Yang pertama ada preemptive. Preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan terlebih dahulu. Lalu CPU akan dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Yang kedua ada non-preemptive. Non-preemptive, proses yang baru datang tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Algoritma penjadwalan. Yang pertama ada preemptive. Contohnya ada RR atau disebut round robin. Kedua ada SRV atau terpendek sisa pertama. Yang ketiga ada PS atau penjadwalan prioritas. Yang keempat ada 14.19GS atau penjadwalan terjamin. Berikutnya ada non-preemptive. Yang pertama ada FIFO, first in, first out, atau FCFS, first come, first served. Yang kedua ada SJF, pekerja terpendek pertama. Yang ketiga ada ARN, rasio tertinggi selanjutnya. Yang keempat ada MFG, beberapa antrean umpan balik. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama ada time limit, kedua memori requirement, yang ketiga ada access file, yang keempat perbandingan antara burst M or K dengan CPU burst, yang kelima ada tingkat kepentingan proses. Kelemahan dari priority scheduling. Priority scheduling mempunyai kelemahan pada Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya identity blocking atau yang disebut starvation. Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Algoritma ini mengilir proses yang ada di antrian. Setiap proses mendapatkan jatah terbesar atau time quantum. Jika time quantumnya habis atau prosesnya sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n, dan tak akan menunggu lebih lama dari n1 key dengan key adalah 1 kuantum. Jika key terlalu besar, maka akan sama dengan algoritma FCFS, first come first serve. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia. Contoh urutan proses dengan menggunakan algoritma round robin. Urutan kejadiannya, yang pertama ada proses pertama yang terpilih. Yang kedua ada timer di set untuk interpret proses setelah kuantum. Yang ketiga ada dispatcher disiapkan digunakan memilih proses berikut. Yang keempat itu ada dua. Yang pertama dulu yaitu 4A. Dari ketiga dispenser disiapkan guna memilih proses berikutnya. Selanjutnya yaitu suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum.
Yang kelima A, proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Dan yang terakhir, penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Balik yang ketiga, dispenser disiapkan guna untuk memiliki proses berikutnya. Dan lanjut ke 4B, suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir. Kelima B, CPU akan dibebaskan. Menuju yang terakhir, yaitu penjadwalan CPU yang mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian yang ready. Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS, yaitu first come first serve. Hanya saja bersifat preemptif. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau disebut quantum time. Untuk membatasi waktu proses biasanya 1 sampai 10 milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Dan sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai waktu kuantum, dan selanjutnya mengantri kembali dengan posisi ekor dari ready quantum. CPU kemudian menjalankan proses yang berikutnya. Contoh perhitungan dari round robin. Di sini ada tabel 1, 2, 3, dan 4. Tabel 1 kedua durasi, ketiga urutan, keempat kedatangan. Di proses ini memiliki 3 proses, P1, P2, dan P3. P1 memiliki durasi 3, urutan 1, dan kedatangan 0. Proses kedua, P2 memiliki durasi 4, urutan kedua, kedatangan 0. Proses ketiga memiliki durasi 3, urutan 3, dan kedatangan 0. Asumsi, kuantum waktu min 1 unit. P1, P2, dan P3 tidak pernah diblokir. P1, P2, P3, P1, P2, P3, P1, P2, P3, P2. Waktu tunggu P1 sama dengan 0 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Waktu tunggu dari P2 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. Waktu tunggu dari P3 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Waktu tunggu rata-rata dihitung dari total proses yang ada di situ. Total proses 1, 2, 3, dan 4, yaitu 4 ditambah 6 ditambah 6 dibagi dari banyaknya proses, yaitu 3, sama dengan 5,33. Ini adalah hasil dari waktu tunggu rata-ratanya. Dan ini adalah contoh algoritma di kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada P1, yaitu mobil Pak Jokowi. P2 ada mobil KH Anwar Zahid. Yang ketiga, P3 ada ambulan. P4 ada mobil DPR. Berdasarkan waktu masuk mobil, mana yang akan jalan duluan? Mobil DPR memiliki prioritas tertinggi dibandingkan mobil lainnya. Mobil ambulan memiliki prioritas tertinggi dibanding mobil lainnya. Mobil KH Anwar Zahid memiliki prioritas tertinggi nomor 4 dibanding mobil lainnya. Mobil Pak Jokowi memiliki prioritas tertinggi nomor 2 dibandingkan mobil lainnya. Dapat disimpulkan dari sini, prioritas tertinggi dipegang oleh ambulan. Kedua,
mobil Pak Jokowi. Yang ketiga, mobil DPR. Dan yang keempat, ada mobil KH Anwar Zahid. Dan ini, apa yang terjadi jika ada dua mobil prioritas? Jika terjadi hal seperti ini, maaf, apa yang terjadi jika ada dua mobil prioritas? Ada dua mobil prioritas, yaitu ambulan dan mobil pemadam kebakaran. Jika terjadi hal seperti ini, maka OS akan melakukan penjatuhan first come, first serve, atau yang disebut FCFS. Siapa yang masuk dulu, maka dialah yang keluar dulu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.